雷暴拳！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul The Great Rule episode ke-5 dan ke-6. Sekedar informasi buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene awal episode dibuka dengan penjelasan tentang dataran Bailing oleh Master Mo, di mana dataran Bailing terletak di bagian barat laut alam Bailing. Di dalamnya dipenuhi dengan banyak sekali bahaya yang juga sekaligus membawa sebuah kesempatan. Para praktisi datang ke tempat ini untuk menjelajah, di mana ada yang berhasil mendapat kesempatan dan menjadi hebat, serta ada juga yang gagal dan terkubur di bawah salju. Di pedalaman dataran Bailing sendiri terdapat binatang monster tingkat menengah dengan kemampuan Rana Spiritual Rotation, serta monster tingkat tinggi yang setara dengan Master Rana Divine Spirit. Jadi demi keamanan para murid, untuk saat ini berlatih di dataran luar saja sudah cukup, serta nantinya tiap 2 orang murid diperbolehkan membentuk satu tim. Penilaian yang akan digunakan adalah banyaknya esensi monster yang didapat oleh masing-masing tim, serta 3 tim teratas akan mendapatkan hadiah berupa pil pengumpul roh dari Akademi Bailing. Qian'er sendiri bertanya apakah Muchen yakin bahwa mereka akan berhasil menjadi 3 tim teratas, dan jangan khawatir Kak Qian'er, kita pasti bisa mendapatkan pil pengumpul roh tersebut, ucap Muchen dengan penuh percaya diri. Master Mo sendiri meminta murid-murid untuk berhati-hati serta melakukan kerjasama yang baik bersama partner mereka, karena jika tidak tentu saja kemungkinan terburuk pasti akan terjadi. Latihan dataran Bailing pun pada akhirnya resmi dimulai. Di awal-awal, Moling sudah memperingati Qian'er dan Muchen bahwa mereka tidak boleh kalah darinya dalam latihan kali ini. Akan tetapi menurut Qian'er yang perlu diwaspadai adalah Liu Mubai yang tentu saja akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Disangkut pautkan dengan Liu Mubai membuat Moling merasa insecure karena merasa kemampuan yang dia miliki jauh di bawah Liu Mubai. Sementara bagi Muchen, berburu monster bukan soal tinggi atau rendahnya ranah saja, lagi pula mereka hanya perlu masuk ke 3 besar untuk mendapatkan hadiah pil pengumpul roh yang diinginkan. Liu Mubai 才是我们最大的对手， 只要能够进前3就够了，再往深处去，避开其他人。 Belum lama masuk ke dalam hutan, Muchen dan Qian'er langsung dihadapkan oleh 2 monster yang ada di depan mereka, serta mempunyai rencana untuk memisahkan 2 monster tersebut. Muchen yang menghadapi monster ini tidak menyangka bahwa sayatan pisau yang dia gunakan sama sekali tidak bisa melukai tubuh si monster. Dengan ketelitian yang dia miliki, pada akhirnya Muchen berhasil menemukan kelemahan dari monster ini ada di bagian leher, dan tanpa ragu-ragu langsung menyerang bagian lemah tersebut guna membuat monster langsung terkapar. Sementara itu, Qian'er sendiri masih mendapat kesulitan yang sama, yaitu tidak bisa menembus kulit binatang monster yang terlalu tebal. Tak lama kemudian Muchen datang membantu serta memberitahu bahwa kelemahan binatang monster ini ada di bagian leher, dan tentu saja hal tersebut langsung membuat Qian'er menyerang bagian leher monster di hadapannya, yang dengan seketika langsung membuatnya koit. Qian'er lantas berterima kasih kepada Muchen karena sudah membantunya, sembari bertanya dari manakah Muchen mengetahui kelemahan dari monster ini.
Melakukan observasi dengan tenang serta memperbanyak latihan berburu adalah kunci untuk bisa mengetahuinya, ucap Mu Chen kepada Qian sambil mengambil esensi dari binatang monster yang sudah mati. 冷静观察，自然就知道了。你也能做到。灵兽精魄。走吧，继续前进。 Di saat yang sama juga kelihatan bahwa murid-murid akademi yang lain sudah banyak berhasil mengalahkan binatang monster, tidak terkecuali Liu Mubai dan juga Hong Ling. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Mu Chen terlihat kembali gagal dalam berlatih keterampilan kedua dari teknik terlarang Shen Luo yang dia miliki. Ternyata ketika di formasi spiritual sebelumnya, Master Mo sudah memberitahu Mu Chen bahwa teknik kedua dari segel terlarang Shen Luo akan sangat sulit untuk dipelajari. Kehebatan dari teknik terlarang ini sebenarnya terletak pada tumpukan efek setelah mampu membentuk beberapa teknik segel kematiannya. Master Mo juga bercerita dulu pada saat hendak membentuk segel ketiga, dia terkena efek serangan balik dari teknik ini yang cukup luar biasa, padahal ranahnya sudah mencapai Divine Spirit. Tidak lupa Master Mo meminta Mu Chen untuk tidak terburu-buru dan berhati-hati dalam membentuk segel kedua. Dengan bantuan teknik seni pagoda agung, Mu Chen sangat berharap bisa membantu menstabilkan teknik terlarang Shen Luo. Tiba-tiba saja Mu Chen baru menyadari bahwa Qian tidak berada di dekatnya pada saat ini, dan dari arah belakang Qian menepuk pundak Mu Chen yang seketika membuat Mu Chen secara refleks langsung menekan tangan Qian. Mendapat perlakuan kasar ini tentu saja membuat Qian merasa kesal dan merasa kalau Mu Chen cukup berbeda setelah kembali dari jalan spiritual. 玲珑回来后怎么像变了个人似的？我只是担心你。 Dengan raut wajah yang tidak biasa, Mu Chen menjawab, jika hal tersebut dilakukan oleh orang lain di jalan spiritual, dia pasti akan langsung membunuh orang tersebut. Qian pun langsung terenyuh sembari memikirkan apakah memang semengerikan itu jalan spiritual yang dikatakan oleh Mu Chen. Di sana semua orang adalah saingan, kepercayaan adalah sebuah hal yang sangat mahal dan langka, namun jika bisa menemukan orang yang saling percaya, kau akan bisa menghargainya seumur hidup, ucap Mu Chen menjelaskan secara singkat tentang kehidupan di jalan spiritual. Kita diperlihatkan scene di mana ketika Mu Chen berada di jalan spiritual, terlihat mayat-mayat serta darah mengalir di sebuah sungai. Di sungai ini juga terlihat Mu Chen sedang mengobati seorang wanita bernama Luo Li yang menjadi satu-satunya orang kepercayaan Mu Chen di tempat ini. Diceritakan bahwa di jalan spiritual membelakangi orang seperti yang Mu Chen lakukan kepada Luo Li pada saat ini adalah sebuah pantangan, apalagi ketika awal bertemu mereka pernah saling hendak membunuh satu sama lain. Luo Li adalah orang satu-satunya yang menjadi teman dari Mu Chen ketika di jalan spiritual, serta orang yang sangat mempercayai dan akan melindungi Mu Chen di jalan spiritual maupun di dunia lain. Sementara itu di tempat lain, Liu Mubai bersama dengan Hong Ling kelihatan masih berburu monster padahal hari sudah gelap. Ternyata usut punya usut, ini adalah rencana dari Liu Mubai yang berpikir bahwa malam hari adalah waktu di mana para monster tingkat rendah keluar sarang. Dengan keberhasilan Liu Mubai membunuh monster di hadapannya, untuk saat ini dia bersama dengan Hong Ling sudah mengumpulkan 10 esensi monster tingkat rendah di hari pertama. Siapa yang menyangka ketika mereka berdua hendak beristirahat, seekor leopard tanduk perak datang ke arah mereka berdua, yang mana tentu saja ini sedikit janggal karena seharusnya leopard tanduk perak adalah monster tingkat tinggi yang hidup di pedalaman. Dengan akal bulusnya, Liu Mubai merasa kalau dia berhasil mengalahkan leopard muda ini, tentu saja tidak ada yang bisa merebut peringkat 1 pada latihan di dataran Bailing kali ini. Ia lantas meminta bantuan kepada Hong Ling untuk mengalihkan leopard, sementara dia akan melakukan serangan kejutan dari arah belakang. Meskipun terlihat raut ketidaksenangan terpancar dari wajah Hong Ling, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menuruti semua permintaan dari Liu Mubai. 我在北陵之源深处的高级灵兽，只是头右手，实力并不强。红玲，你出去吸引这头右手。好，我去。 Pada saat benar-benar berhadapan dengan leopard tanduk perak, Hong Ling terlihat sangat ketakutan dan berharap Liu Mubai segera melakukan tindakan untuk menyerang leopard di hadapannya.
Akan tetapi siapa yang menyangka bahwa Liu Mubai membatalkan aksinya setelah merasakan aura seseorang yang begitu kuat sedang menuju ke arah mereka pada saat ini. Karena nasib sudah di ujung tanduk, Hong Ling memutuskan untuk bersembunyi dan benar saja dari arah lain muncul seorang pria bernama Sutu yang dengan sekejap berhasil mengalahkan leopard tanduk perak di hadapannya. Tak lama setelah mengalahkan leopard tanduk perak, Sutu kelihatan mengetahui lokasi dari Liu Mubai yang sedang bersembunyi di balik bebatuan. Namun ketika hendak nyamperin Liu Mubai, ada suara dari beberapa orang yang mendekati lokasi Sutu, yang mana tentu saja langsung membuat dia harus kembali melarikan diri. 刚才那人是谁？ Ketika Sutu sudah pergi, Liu Mubai bersama dengan Hong Ling keluar dari persembunyian mereka dan kelihatan sangat ketakutan terhadap ancaman Sutu. Dengan gayanya yang masih sok cool, Liu Mubai berkata meskipun dia bukanlah lawan sebanding bagi Sutu, namun jika secara terpaksa dalam kondisi terdesak dia akan berkorban melawan Sutu untuk membiarkan Hong Ling melarikan diri. 谢谢柳大公子了。 Ternyata tak lama kemudian muncul paman ketiga dari Liu Mubai, yaitu Liu Ming, yang sedari awal memang sedang mengejar Sutu. Tentu saja Liu Ming langsung bertanya kepada Liu Mubai apakah dia melihat Sutu yang lewat ke arah sini. Dan dengan cool Liu Mubai menjawab bahwa dia memang berjumpa dengan Sutu, namun beruntung tidak terjadi apapun dengannya. Perihal alasan pengejaran ini, Liu Mubing berkata bahwa Sutu sudah mencuri benda penting dari wilayah Liu, maka dari itulah dia melakukan pengejaran. Liu Mubai sendiri berniat untuk ikut di dalam pengejaran paman ketiga, akan tetapi terlihat bahwa Hong Ling mengkhawatirkan pelatihan akademi yang sedang mereka jalani. Liu Ming meminta Hong Ling untuk tidak khawatir karena dia akan bertanggung jawab melindungi Liu Mubai serta Hong Ling jika berada dalam bahaya. Dan dengan sangat percaya diri, Liu Mubai berkata dengan bantuan paman ketiga, dia pasti akan memenangkan pelatihan dataran Beiling kali ini bersama dengan Hong Ling. Karena Sutu selalu menggunakan cara licik, Liu Ming meminta melakukan pencarian secara terpisah guna menangkapnya. 我定会好生照顾你的，不太过狡诈。我们兵分几路，不惜一切代价，务必抓住他。 Keesokan harinya, Mu Chen bersama dengan Qian Er sudah kembali bersiap untuk melakukan perburuan monster, dan kelihatan kalau mereka berdua sampai di lokasi matinya leopard tanduk perak. Mu Chen beranggapan meskipun binatang ini adalah leopard tanduk perak muda, namun untuk mengalahkannya dalam satu serangan membutuhkan orang yang berada pada ranah spirit rotation tahap akhir atau bahkan divine spirit. Dia juga kelihatan mengambil darah dari leopard tanduk perak karena darah monster tingkat tinggi bisa sangat berguna nantinya. 高级灵兽的血液可是宝贝，我们去那边看看。 Beberapa saat kemudian, mereka berdua seperti mendengar sebuah pertarungan dari arah lain dan segera menghampiri arah pertarungan tersebut. Ternyata Mo Ling bersama dengan Tang Qingsan sedang mendapat kepungan dari gerombolan perampok yang dipimpin langsung oleh seorang wanita berbaju hijau bernama Lei Yin. Tujuan utama para perampok ini adalah mengambil esensi monster yang sudah didapatkan oleh para murid Akademi Beiling. Mo Ling lantas memperingati perampok bahwa ada dua orang guru mereka juga sedang berada di dekat sini yang tentu saja dengan sangat mudah bisa mengalahkan para perampok ini. Bukannya takut, Lei Yin mengatakan apakah para monster atau guru akademi tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa perampok juga termasuk dalam latihan dataran Beiling kali ini. Pada awalnya Tang Qingsan menolak untuk menyerahkan esensi monster, namun Mo Ling yang lebih rasional bersedia menyerahkan esensi monster asalkan para perampok berjanji membiarkan mereka berdua untuk pergi. Penyerahan esensi monster yang dilakukan Mo Ling bukan tanpa alasan, di mana masing-masing perampok di depan mereka memiliki ranah spiritual movement tahap akhir dan sekarang bukan waktunya untuk memaksakan diri. Salah seorang dari perampok yang bernama Lin Zong meminta Mo Ling untuk segera menyerahkan esensi monster, namun kelihatan bahwa Tang Qingsan tak rela esensi monster yang mereka dapat susah payah harus diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Atas keberanian Tang Qingsan, Lin Zong dengan senang hati akan memberikan sebuah serangan shock terapi guna membuat Tang Qingsan merasa takut.
Namun siapa yang menyangka bahwa serangan tersebut ditahan oleh Mu Chen yang baru saja datang ke lokasi kejadian. Kedatangan Mu Chen dan Qian Er kali ini juga dianggap berkah oleh Lei Yin, di mana menurutnya keuntungan mereka akan semakin bertambah. Tang Qingsan memberitahu Mu Chen bahwa lawan mereka di depan adalah komplotan perampok. Kalian semua beramai mengeroyok dua orang murid Akademi Beiling. Apakah hal tersebut tidak terlihat memalukan? Tanya Mu Chen kepada para perampok. Dengan santuy, Lei Yin mengatakan bahwa orang terkuat di tempat ini adalah orang yang akan berkuasa, sembari meminta semua esensi yang ada di tangan Mu Chen dan yang lain. Entah untuk alasan apa tiba-tiba saja Mu Chen bersedia menyerahkan esensi monster yang dia miliki, dan ternyata hal tersebut dia lakukan hanya untuk mempermainkan para perampok saja. Sontak kelakuan Mu Chen ini membuat Lin Zong marah dan melakukan beberapa serangan ke arah Mu Chen. Qian Er yang hendak menolong dihalangi oleh Lei Yin yang tidak ingin ada yang mencampuri pertarungan antara Mu Chen melawan Lin Zong kali ini. Namun siapa yang menyangka bahwa Mu Chen yang memiliki ranah lebih rendah berhasil mengimbangi Lin Zong dan tentu saja membuat Lei Yin cukup terkesan. Sedikit senyuman terlihat di wajah Lei Yin karena pada saat ini Lin Zong pasti akan menggunakan keterampilan andalannya untuk mengakhiri pertarungan. Keterampilan yang digunakan oleh Lin Zong mau tidak mau membuat Mu Chen harus mengeluarkan teknik terlarang Shen Luo. Dan kelihatan bahwa Lin Zong tak berkutik karena serangan tersebut, yang tentu saja langsung membuat dua orang perampok lain hendak membantu Lin Zong. Qian Er lantas menggunakan cambuknya untuk menghalangi kedua perampok ini, sembari berkata bahwa pertarungan yang adil adalah pertarungan 1 melawan 1, dan terlihat Lei Yin juga menyetujui hal tersebut. Pada saat melakukan cekikan kepada Lin Zong, tiba-tiba saja Lei Yin mendekati Mu Chen serta menanyakan nama karena dia merasa tertarik dengan kemampuan yang Mu Chen miliki. Akan tetapi Mu Chen yang tidak ingin didekati oleh kawanan perampok langsung mengeluarkan mutiara peledak guna menjauhkan mereka. Lei Yin menganggap bahwa mutiara peledak jarang ditemui dan langsung memuji bahwa murid Akademi Beiling sangatlah kaya dan berwibawa bisa memiliki mutiara peledak tersebut. Sementara bagi Mu Chen sendiri, dia mengancam akan meledakkan mutiara di tangannya jika kawanan perampok tidak pergi meninggalkan tempat ini sekarang juga. Lei Yin sendiri kelihatan menyetujui permintaan Mu Chen serta meminta Mu Chen untuk segera melepaskan Lin Zong yang dia cekik. Hah? 你先放了林珠，暴雷小队可没有背信弃义。没想到北陵院还真有能打的人。 Setelah melepaskan Lin Zong, Lei Yin kembali memuji kemampuan yang dimiliki oleh Mu Chen serta menyadari bahwa Mu Chen masuk dalam kriterianya dalam hal ketampanan. Entah apa yang merasuki Lei Yin dengan tiba-tiba saja dia nyamperin Mu Chen dan langsung mengajaknya untuk menikah. Kelakuan Lei Yin ini sontak membuat semua orang kaget, tidak terkecuali anak buahnya sendiri. Ayahku pernah bilang, jika bertemu dengan pria baik tidak boleh dilewatkan dan bawalah pulang serta jadikan dia seorang suami, ucap Lei Yin yang mempraktikkan omongan ayahnya di hadapan semua orang. Namun di sini Mu Chen yang tidak ingin berurusan lebih jauh berpamitan pergi kepada Lei Yin, dan hal yang mengejutkan kembali terjadi dilakukan oleh gadis ini, di mana dia mengajak murid Akademi Beiling untuk melakukan sebuah kerjasama. Sementara itu di tempat lain, dua orang pasukan pelacak dari keluarga Liu yang sedang mencari keberadaan Su Tu sedang dipantau oleh Su Tu dari kejauhan, dan hanya dengan dua gerakan saja Su Tu berhasil membunuh dua orang tim pelacak tersebut. Kembali ke Mu Chen, kelihatan di sini dia masih berdiskusi dengan Lei Yin perihal kerjasama yang akan mereka lakukan. Qian Er yang tidak ikut di dalam diskusi terlihat tidak senang karena Lei Yin terkesan tidak terbuka terhadap murid lain.
Setelah basa-basi, akhirnya Lei Yin menjelaskan rencananya, di mana 2 hari yang lalu mereka menemukan sebuah benda berharga saat mendekati lembah salju di dataran Beiling. Benda berharga tersebut adalah sebuah pohon Jet Spirit yang tentu saja mempunyai sebuah buah Jet Spirit yang sudah matang. Mendengar buah Jet Spirit sontak membuat Mu Chen kaget dan merasa akan diuntungkan jika dia berhasil mendapatkan buah tersebut guna melatih segel kematian Shen Luo miliknya. Namun bagi Lei Yin, buah Jet Spirit adalah sebuah jebakan agar Mu Chen dan murid lain mau ikut dalam misi yang dilakukan olehnya kali ini. Di saat yang sama, Mu Chen juga paham pasti pohon Jet Spirit dijaga oleh monster atau makhluk yang begitu kuat di sekitarnya. Benar sekali, tempat itu memang terlarang dan dilindungi, serta banyak makhluk yang bersembunyi di sana, jawab Lei Yin kepada Mu Chen. Dari arah lain, Mo Ling yang melihat pembicaraan antara Mu Chen dan Lei Yin menebak apakah mereka berdua akan benar-benar menikah. Tentu saja candaan Mo Ling ini langsung membuat Qian merasa tidak senang karena bagi siapapun yang hendak mendekati Mu Chen harus melalui persetujuannya terlebih dahulu. Sementara itu, Lei Yin juga memberitahu monster yang menjaga pohon Jet Spirit adalah Raja Es tingkat menengah yang mungkin ranahnya sudah mencapai Spirit Rotation tahap akhir. Dan Raja Kera Es ini memiliki kelebihan, yaitu bisa mengerahkan pasukan Kera Es lainnya untuk menyerang semua orang yang dianggap sebagai musuh. Mu Chen sendiri paham Lei Yin akan memanfaatkan mutiara peledaknya guna mengalahkan Raja Kera Es dan masih memikirkan keselamatan di mana menurutnya mutiara peledak hanya mampu untuk melukai dan tidak mampu untuk membunuh Raja Kera Es. Dan selain itu juga masih banyak Kera Es lainnya di tempat tersebut. Menurut Lei Yin, jika Raja Kera Es sudah terluka parah, dia bersama dengan timnya akan gercep mengambil kesempatan untuk membunuh Raja Kera Es bersama-sama. Karena merasa kalau mutiara es sangatlah berharga, Mu Chen benar-benar akan mempertimbangkan baik-baik dari segi keuntungan yang akan dia dapatkan. Hal ini cukup beralasan di mana mutiara peledak sulit ditemukan dan harganya juga sangatlah mahal. Perihal perhitungan hasil, Lei Yin kembali membuat saran yang di luar Nurul dengan mengajak Mu Chen untuk menemui keluarganya, jadi dia tidak akan hitung-hitungan perihal pembagian keuntungan yang akan didapatkan. Mu Chen yang merasa tidak bisa melakukan hal tersebut akhirnya membuat Lei Yin menanyakan berapakah banyak keuntungan yang diinginkan oleh Mu Chen pada saat ini. 30% aku rasa tidak akan berlebihan. Lagi pula di sini tim petir dari Lei Yin akan mengambil banyak bagian pekerjaan dalam misi yang akan mereka lakukan nantinya. Meskipun pada awalnya Lei Yin menganggap kalau tawaran Mu Chen terlalu licik, namun pada akhirnya dia menyetujui permintaan tersebut. 毕竟破灵珠可是有钱也弄不到的。哇，一家人也就不用分彼此了。姑娘，别开玩笑了，这个价格应该不算离谱。喂，你可真黑心，就这么愉快的决定啦？ Setelah menemui kata sepakat, Mu Chen berpikir bahwa meskipun Lei Yin baik, kedepannya tetap saja dia harus mewaspadai gadis tersebut. Sementara di tim petir, Lin Zong mempertanyakan keputusan Lei Yin mengajak murid Akademi Beiling bekerja sama kali ini. Lei Yin sendiri tidak memiliki pilihan lain dan balik bertanya apakah Lin Zong mempunyai solusi yang lebih baik untuk mengalahkan Raja Kera Es. Sudahlah Lin Zong, meskipun kau kalah dari Mu Chen, hal itu bukanlah perilaku memalukan. Apalagi aku melihat bahwa pemuda di depan kita itu seperti memiliki masa depan yang cukup cerah nantinya. Di saat yang sama, Mu Chen mendiskusikan perihal rencana dengan Lei Yin kepada rekannya dan tentu saja di sini Mo Ling dan Qian langsung berminat pada tawaran tersebut. Akan tetapi untuk Tang Qingsan, dia menyadari bahwa ranahnya belum mencapai spiritual movement tahap menengah, namun kali ini dia sangat ingin membantu Mu Chen dan yang lain. Mu Chen lantas memberi pengertian bahwa lembah salju sangat dekat dengan pedalaman dataran Beiling dan hanya dengan kemampuan ranah tahap awal spiritual movement Tang Qingsan sekarang, Mu Chen khawatir misi ini akan berbahaya. Karena paham semua yang dimaksud oleh Mu Chen, Tang Qingsan pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali guna melapor kepada Master Mo perihal misi yang dilakukan oleh Mu Chen dan yang lain. 我虽然还没到灵动境中期，学谷仅靠北陵之源深处。 太过危险，还需要你跟墨石报备一声。 Dan kerjasama untuk menjadi pohon jet spiritual pun akhirnya dimulai.
Sementara itu di tempat lain, seorang pasukan keluarga Liu melapor kepada Liu Ming bahwa ada satu lagi orang tim pelacak yang dibunuh oleh Su Tu. Menindaklanjuti hal ini, Liu Ming lantas memerintahkan untuk terus melanjutkan pencarian kepada Su Tu, dan jika melihat jejaknya, tim pelacak harus segera membuat tanda. Liu Ming juga mengatakan kepada Liu Mubai bahwa sudah waktunya mereka untuk beraksi guna mencegah Su Tu yang terus-terusan kabur dari kejaran. 该我们出马了。慕白定当全力以赴。 Sementara itu di lembah salju, Mu Chen dan yang lain sedang mengawasi pergerakan dari beberapa kera es yang sedang menjaga di depan gua. Yap, benar, gua ini adalah tempat di mana pohon Jet Spirit berada. Karena ada beberapa kera es yang berjaga, Mu Chen khawatir kalau pertarungan dengan beberapa kera es ini akan mempersulit mereka ketika berhadapan dengan Raja Kera Es setelahnya. Lei Yin lantas meminta Lin Zong untuk melakukan sesuai rencana tim mereka sebelumnya, yaitu menggunakan sebuah bom asap pembius guna membuat kera es tertidur. Lei Yin juga meminta kepada yang lain untuk menahan nafas serta menutup mulut pada saat memasuki gua nanti. Beberapa detik setelah bom pembius dilemparkan, kera es tampak langsung tertidur pulas, dan kesempatan ini langsung digunakan oleh mereka untuk mendekat ke arah gua. Di saat yang sama, Lei Yin juga memberitahu bahwa pohon Jet Spirit terdapat pada bagian terdalam gua, jadi mereka harus terus masuk ke dalam guna menemukan pohon tersebut. Siapa yang menyangka ketika melewati beberapa kera es yang sedang tertidur, ada satu kera es yang masih terbangun dan hendak melakukan serangan kepada Qian Er yang berada di bagian paling belakang. Dengan sekali serangan saja, Mu Chen berhasil menjatuhkan kera es di hadapan Qian Er. Keahlian Mu Chen ini sontak membuat Lei Yin kembali memujinya, serta menjelaskan mungkin saja kera es yang baru saja dibunuh itu berada pada ranah spiritual movement tahap akhir, jadi tidak mempan oleh bom pembius. Dengan kemampuan Mu Chen pula, dia sangat yakin bahwa mereka akan bisa mendapatkan buah Jet Spirit. Sementara itu bagi Mu Chen, dia memberikan saran harus ada orang yang berjaga di luar sebelum mereka masuk, karena untuk berjaga-jaga dan memberikan kode ketika kera es terbangun dari obat bius. Lei Yin pun merespon saran dari Mu Chen dengan menyuruh dua orang anak buahnya untuk berjaga di luar, serta memerintahkan agar segera melapor jika ada tanda-tanda bahwa kera es akan terbangun. Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan oleh suara auman Raja Kera Es di dalam gua yang sedang menjaga pohon Jet Spirit. Auman Raja Kera Es kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.